wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Al-Amin yang saya hormati dan Allah rahmati, alhamdulillah merupakan pujian yang paling pantas terucap dari lisan serta terwujud di dalam amal perbuatan kita. Karena atas kudrah dan iradah Allah kita masih memiliki kemauan serta kemampuan. Masih Allah berikan kesehatan jasmani dan juga kesehatan rohani, sehingga kita bisa terbangun dari istirahat sejenak, lalu kita bisa melangkahkan kaki ke tempat yang mulia, dan sekarang kita bisa duduk di majelis ilmu. Inilah sebaik-baik keadaan di pagi hari yang kita lalui saat masjid tempat yang pertama kali kita kunjungi sebelum kita pergi ke tempat yang lainnya. Al-Quran, As-Sunnah yang pertama kali kita baca, yang kita pelajari sebelum yang lainnya. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan iman dan keistiqomahan kepada kita agar terus melakukan kebaikan, agar terus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai nanti pada waktu yang sudah Allah tentukan kita bisa kembali kepadanya dalam sebaik-baik keadaan, yakni husnul khatimah. Hadirin ikhwatul iman yang Allah muliakan, waktu yang cepat berlalu tidak terasa. Sekarang kita sudah berada di hari Rabu pertama bulan Rajab tahun 1447 Hijriah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa bulan Rajab termasuk salah satu bulan haram, artinya bulan yang suci, bulan yang dihormati. Dalam Quran surah At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahra. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan, dan itu sudah merupakan ketetapan Allah yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak diciptakannya langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Zalikad dinul qayyim, itulah ketetapan agama yang lurus. Jadi Pak, 1 tahun terdiri dari 12 bulan, itu merupakan ketetapan Allah sejak diciptakannya langit dan bumi. Manusia siapapun dia dengan akal pikiran yang sudah Allah lengkapi, ketika mengkaji, meneliti, memperhatikan setiap pergantian waktu, maka akan menemukan satu kesimpulan benar adanya
bahwa 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan. Dari 12 bulan tersebut Allah menetapkan arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram, bulan yang suci, bulan yang dihormati. Dan penetapan bulan haram itu adalah sesuai dalikat dinul qayyim. Itu adalah ketetapan agama yang lurus, yaitu Islam. Di ayatnya Allah tidak merinci bulan-bulan haram yang dimaksud apa saja. Maka lebih jelasnya Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa 4 bulan haram yang dimaksud pada ayat yang tadi yaitu 3 bulan berurut-urut, yakni Dzulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan Muharram. Satu lagi adalah bulan Rajab. Nah, maka Allah melanjutkan firman-Nya dengan memberikan larangan kepada kita, fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri di bulan-bulan haram tersebut. Nah, maka larangan ini Pak bukan penghususan. Bukan berarti di luar bulan haram boleh kita melakukan perbuatan dosa, boleh melakukan kezaliman, bukan. Karena di mana saja, kapan saja tidak boleh kita melakukan kezaliman. Lalu mengapa di ayat yang tadi Allah melarangnya pada bulan-bulan haram saja? Jadi ini bukan pengkhususan tapi menunjukkan penegasan. Kalau di luar bulan haram saja kita tidak boleh melakukan kezaliman, apalagi di bulan-bulan haram. Nanti kezaliman yang lebih khususnya tidak boleh melakukan peperangan. Gitu Pak. Disebut juga hari-hari gencatan senjata. Tapi bila mereka orang-orang kafir menyerang umat Islam lebih dulu, maka faqatilul musyrikina kafah, perangi pula mereka secara keseluruhan ketika mereka menyerang lebih dulu. Nah hadirin, berarti bila ada orang melakukan perbuatan dosa di bulan-bulan haram, maka sanksinya lebih berat, azabnya lebih keras, dilihat dari kemuliaan waktu pada bulan-bulan tersebut. Seperti Pak, kita buat contoh lain. Ada orang mencuri di masjid dengan mencuri di pasar, Pak. Maka dosanya lebih besar mencuri di masjid, dilihat dari kemuliaan tempat. Harusnya ke masjid kita beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Ini ada orang yang malah melakukan tindak kejahatan. Ada orang bertengkar Pak di Masjid Al-Amin dengan bertengkar di Masjid Nabawi. Dosanya lebih besar di sana, dilihat dari kemuliaan tempat pula. Maka haram artinya tempat yang suci, waktu yang suci dan dihormati. Makkah, Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi disebut haramaini, 2 tempat yang haram yang dihormati. Nah maka kita manusia saat melanggar aturan yang Allah tetapkan disebut haram. Artinya kita menodai kesucian diri yang sudah Allah jaga dengan syariatnya. Jadi segala apa yang Allah tetapkan tujuannya, kepentingannya untuk kita jamaah, bukan untuk Allah. Allah menjaga kemuliaan kita sebagai manusia, kehormatan kita sebagai hamba Allah dengan segala aturan yang Allah tetapkan. Bila ada manusia yang melanggar disebut haram, artinya dia menodai kesucian diri yang sudah Allah jaga dengan syariatnya. Nah hadirin ikhwatu iman yang Allah muliakan, dari ayat yang tadi diperjelas dengan hadis Nabi SAW
tentang apa saja keempat bulan haram tersebut, maka ini ada menjadi celah Pak untuk mereka yang mau merusak Islam dengan membuat produk hadis-hadis palsu, mengatasnamakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka banyak bertebaran jamaah amalan yang dikhususkan pada bulan Rajab, mau itu sholatnya atau saumnya, yang ternyata tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ada sholatnya Pak, di hadisnya diterangkan siapa yang sholat ya pada malam pertama bulan Rajab 2 rakaat. Rakaat pertama pas setelah baca Al-Fatihah baca Al-Ikhlas sampai Al-Kafirun 100 kali Pak. Rakaat kedua Al-Ikhlas 100 kali. Kira-kira ngetang kumaha Pak? Ya. Tak begitu. Jadi banyak amalan-amalan yang dikhususkan pada bulan Rajab yang ternyata setelah ditelusuri hadisnya tidak bisa diamalkan karena derajatnya lemah bahkan palsu. Lalu amalan apa yang harus kita lakukan di bulan Rajab? Maka amalannya sama seperti yang bisa pula kita lakukan di bulan yang lainnya. Hanya di bulan Rajab lebih bernilai. Bapak yang biasa saum sunnah Senin Kamis, lanjutkan saum Senin Kamis. Bapak yang sholat tahajudnya didawamkan, lanjutkan Pak, tingkatkan. Baca Qur'annya diperbanyak, durasi waktunya ditambah, infak sedekahnya dikeluarkan, tingkatkan amal soleh di bulan ini. Nanti sampai kita bertemu di bulan Ramadan akan lebih terbiasa lagi dalam melakukan amal soleh, dalam meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sebagai pengantar untuk mengingatkan kembali murojaah keterangan yang pastinya pernah jamaah dapatkan untuk menjaga akidah dan ibadah kita. Jangan sampai ternoda dengan suatu amalan yang padahal tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita lanjutkan jamaah nasi pembahasan di bab mujahadah, bab mencurahkan kesungguhan dalam beribadah. Kita akan memasuki hadis ke-10 dalam bab ini. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas semoga Allah meridhoinya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, yatba'ul maitu salasatun, nanti kita Pak ketika sudah menjadi mayit, yang akan mengantarkan kita, mengiringi kita ada 3 macam. Pertama, ahluhu, keluarganya. Kita punya keluarga, kita punya sanak saudara, pasti mengantarkan. Namun untuk perempuan itu hukumnya makruh. Kalau bisa ya tinggal saja di rumah, tidak usah ikut mengantarkan ke pemakaman. Ya. Beli bapak bari pesan di ayeuna, mama kemana pengiring ka kuburan lah, kami bapak ti payun. Upami mama ti payun mah kesawi was bapak anu ngurupkeun gitu kan. Ya bapak punya anak perempuan pun demikian. Pokoknya mah teteh kedah ngajajabkeun bapak lah ka makam atau saya cari di bumi, ya temani mamah kamu, boleh Pak pesan demikian? Boleh Pak, boleh ya. Pokoknya mah ya bapak mun maot alimku sasaha diibakan, yuk bala putra bapak kedah tiasa ngibakan gitu Pak. Jadi dari sekarang mereka belajar tuh mempersiapkan ilmunya tentang bagaimana memandikan jenazah.
Ya ketika ada ustadz atau yang ahli dalam hal itu memandikan, tetap sebaiknya didampingi, ya dibarengi pula oleh anggota keluarganya. Itu Pak. Yang kedua, wa maluhu, hartanya. Maksudnya fasilitas hidup yang Allah titipkan ketika diperlukan digunakan untuk mengantar ke pemakaman. Rada tebih ya pemakaman anak eta cenah kumaha cenah. Kalau naon angkat atau atuh pake we mobil si bapak. Da si bapak mah kanu ambulan gitu. Eta motorna we pake gitu Pak. Jadi keluarganya, hartanya ikut mengiringi mengantarkan kita. Yang ketiga, wa amaluhu, dan amalnya. Di sini tidak disebutkan amal baik atau amal buruk. Jadi setiap amal apa saja yang kita lakukan sama, ikut mengiringi, mendampingi, dan mengantarkan kita pulang ke pemakaman. Fayarji'u isnani wa yabqa wahidun. Maka yang dua akan kembali sedang yang satu terus menyertai. Yarji'u ahluhu wa maluhu, keluarga dan hartanya akan kembali. Sesedih apapun anggota keluarga kita saat kita meninggal dunia, pasti tidak ada yang ikut menemani kita di kuburan. Ya, ayo mah bade nyarangan bapak we cenah kitu. Ngeuring dikurepkeun moal aya jemaah. Jadi sesedih apapun akhirnya meninggalkan, tidak terus mendampingi atau membersamai. Seiring waktu, hari demi hari berganti, kita akan terlupakan jemaah. Akan terlupakan. Rumah yang dulu kita berusaha susah payah ingin memiliki, bapak teh kumpul para buatna pengen, terus fasilitas kendaraannya dan lain sebagainya, semuanya ditinggalkan. Semuanya seiring waktu, orang-orang di sekitar kita semuanya pasti akan melupakan. Istri Pak yang senantiasa mendampingi ketika bertemu lagi jodohnya, hanya beda deh ya, beda cerita lagi. Dan itu tidak mengapa kan Pak kalau udah beres masa idah gitu. Pokoknya mun bapak maut mama terkenging nikah deui tante gitu. Ya berlanjut saja Pak, kehidupan berlanjut. Seiring waktu pasti kita akan terlupakan jemaah. Ketika anak-anak soleh Pak, maka harta yang Allah titipkan kepada kita ya dibagikan sesuai dengan aturan yang Allah tetapkan. Maka hakikatnya semuanya kembali menjadi milik Allah. Makanya tawakali aku. Ketika langsung menganggap itu punya bapak saya yang merawatnya ketika sakit, saya anak yang paling dekat dengannya, gitu. Kata siapa punya bapak kamu, itu kembali lagi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita hidup, Allah menitipkan kita harta, segala fasilitas hidup yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, lalu kita yang dititipi meninggal dunia. Ya udah Pak, kembali semuanya jadi milik Allah. Maka Allah mengatur bagian-bagian siapa saja yang berhak menerima, berapa saja banyaknya, ukurannya, kan gitu Pak. Ketika semua memahami hakikatnya semua kembali menjadi milik Allah, maka tidak ada yang mengaku lebih dulu. Itu macamnya punya bapak saya yang lebih berhak, tidak ada begitu Pak. Kenapa? Karena keyakinannya semuanya kembali milik Allah. Allah mengatur bagian-bagiannya, siapa saja yang berhak menerimanya, siapa saja yang terhalang akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Allah mengatur sedemikian rupa jemaah. Itu
bila keadaan anggota keluarga, anak-anak yang kita tinggalkan keadaannya soleh. Dan semoga demikian harus dipersiapkan dari sekarang, Pak. Atau cenah supados adil, cenah supados urang nyaksiat bagikeun we ti ayeuna, tidak boleh, Pak. Waris mah dibagikan ketika kita sudah meninggal dunia. Maka dipersiapkan keimanan mereka, anak-anak kita. Diberikan penjelasan tentang aturan yang Allah tetapkan, sehingga mereka menerima, mengamalkan. Tenang Pak kita nanti di alam kubur. Bila tidak mengerti, tidak memahami, apalagi mau mengamalkan, maka yang terjadi perebutan, Pak, pertengkaran, akhirnya memutuskan silaturahmi. Dan bila itu terjadi, tidak ada, Pak, yang melanjutkan amal kebaikan kita. Karena di antara kebaikan yang bisa dilakukan kepada orang yang sudah meninggal dunia adalah menyambungkan tali silaturahmi dengan sanak saudaranya. Maka ti ayeuna oge persiapkan, Pak. Di waktu-waktu libur anak-anak sekolah atau di waktu ada kesempatan candak Bapak yuk kita cenah emang kamu, uak kamu, ini adiknya nenek, dikenalkan, Pak, dikumpulkan. Harus ada momen khusus kumpul keluarga sanak saudara. Tujuannya apa? Agar nanti esok lusa kita meninggal dunia, mereka anak-anak kita terus, Pak, melanjutkan, menyambungkan tali silaturahmi bersama sanak saudara kita. Dan syukur alhamdulillah dulu waktu istirahat teh Lukman anu di Cijerahnya Pak Haji nya. Di Bubisan teh di Cijerahnya terus di unsur pabrik teh Cijerahnya. Hari itu kumpul keluarga Pak Haji Imam. Seueuran ternyata rutin sasihananya 2 sasi sekali. Nah itu Pak diantaranya jamaah. Dan terus berlanjut para sepuhnya sampaikan upami yang disepuhkan Pak, yang dikakekkan, yang diseniorkan udah tidak ada, sok lanjutkan. Kumpul sapertos ieu bantos anu kirang mampu, perhatikan yang punya banyak kebutuhan. Nah gitu Pak. Terus saling menguatkan urusan ekonominya, paling utama urusan keimanannya, sehingga tidak merasa seorang diri. Ada sanak saudara yang saling menguatkan. Begitu jamaah. Jadi yang dua akan meninggalkan. Pertama apa? Yarji'u ahluhu, keluarganya akan kembali. Yang kedua wa maluhu, hartanya pun akan kembali. Dan seiring waktu berganti, kita akan terlupakan jamaah, akan terlupakan. Sebagaimana 100 tahun yang lalu Pak, kita belum pernah ada di sini dan kita tidak mengenal siapa saja orang-orang di sini. Maka 100 tahun ke depan pun kita sudah tiada, sudah berganti generasi, maka kita akan terlupakan jamaah. Wa yabqa amaluhu, sedang amalnya akan terus tetap membersamainya. Inilah pendamping kita yang paling setia, amal. Sekali lagi di sini tidak disebutkan amal baik atau amal buruk. Maka setiap amal yang kita lakukan apa saja pasti senantiasa membersamai. Bila keadaannya amal soleh, Pak, amal yang Allah ridhoi, maka kita mendapatkan kenikmatan di alam kubur. Kita benar-benar istirahat dari lelahnya beribadah, berjuangnya di dunia menjadi hamba Allah. Maka yang mendampingi amal yang soleh, tenang Pak, istirahat aslina Pak. Nabi menyebutnya mustarihun atau spa istirahat. Bapak terkedah hadir di kadieu datos istirahat gitu Pak. Dan ketika kita ingin menjadi hamba Allah yang soleh, perlu perjuangan Pak. Perlu sekali, perlu pengorbanan, perjuangan, perlu mencurahkan kesungguh-sungguhan. Maka hadis ini oleh Imam An-Nawawi rahimahullah
dimasukkan dalam bab mujahadah. Artinya perlu kesungguh-sungguhan yang kita lakukan untuk beramal soleh, karena itu yang akan membersamai, menjadi pendamping setia kita di alam kubur. Saat anggota keluarga meninggalkan, harta yang kita usahakan, yang kita kumpulkan meninggalkan kita, maka amal yang setia membersamai. Nah, sebaliknya jamaah, bila hari yang dilalui oleh seseorang lebih banyak amal yang buruk, berani melanggar aturan Allah, dan masih hobi melakukan perbuatan dosa, maka yang menemani pun adalah amal buruk. Dia menyesali pernah melakukan keburukan tersebut, menyesali dan tidak bisa memperbaiki diri, karena tidak ada kesempatan kedua kalinya untuk mengulang masa hidup di dunia. Nah, hadirin ikhwatu iman yang Allah muliakan, namun pada kenyataannya, bila manusia hidup di dunia tanpa landasan agama, maka yang menjadi perhatian yang lebih diprioritaskan adalah keluarga dan harta. Gitu Pak. Sayangnya orang tua kepada anak tanpa aturan yang Allah tetapkan, pasti akan menghalalkan berbagai macam cara. Yang penting mah anak saya bahagia. Kan gitu Pak. Demikian pula harta dikejar jamaah mati-matian, dianggap itu di situ akan menemukan kebahagiaan. Pada kenyataannya manusia tidak pernah puas mengejar harta, terus Pak dikejar. Sampai Nabi SAW menerangkan, ketika sudah dipenuhi oleh tanah, sudah manusia itu dikuburkan, baru sadar bahwa ternyata harta yang dikumpulkan tidak bisa menolongnya sedikit pun. Nah, maka prioritas utama umumnya manusia memperhatikan kaitan keluarga, kaitan harta. Sebaliknya, amal yang dilakukan hanyalah amal yang buruk. Maka sungguh justru amal itulah yang akan senantiasa membersamai kita, setia menemani kita. Keluarga, harta akan meninggalkan kita, amal yang tetap membersamai. Maka jamaah, untuk kita bisa melakukan amal soleh, perlu dasar ilmu dan kekuatan iman. Tidak bisa hanya sekedar semangat saja. Kalau sekedar semangat, ada kemauan tanpa dasar ilmu, maka akan jauh dari bentuk penerimaan. Seperti yang tadi awal saya sampaikan, kalau hanya sekedar semangat, maka rentan mengamalkan sesuatu yang padahal tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi yang paling sulit itu jamaah meluruskan suatu kebengkokan terjadi yang sudah dianggap menjadi bagian dari ibadah, yang sudah meyakini ini termasuk amal soleh. Padahal kenyataannya tidak ada ayat Quran yang menerangkan, tidak ada hadis sahih pun yang menjelaskan amalan tersebut. Itu lebih sulit Pak diluruskannya. Kenapa? Karena menganggap ini kan ibadah, apa salahnya gitu Pak. Apa salahnya? Tuh, ketika dasarnya bukan ilmu, dasarnya bukan keimanan, hanya mengikuti kebiasaan masyarakat setempat atau melakukan sesuatu dengan mengkultuskan seseorang. Tak begitu jemaah. Makanya dasar utamanya ilmu sebelum berucap dan beramal. Gitu ya. Selanjutnya, hadis ini tadi sudah disampaikan dimasukkan dalam bab mujahadah,
menunjukkan hanya dengan kesungguh-sungguhan kita bisa mempersiapkan amal soleh yang kelak amal soleh kita itu akan menemani kita, akan menjadi wasilah atau perantara kita mendapatkan kenikmatan di alam kubur. Dan ketika kita sudah berganti tempat, berganti alam, maka masa yang kita lalui akan semakin lama. Jamaah, kita pernah melalui di alam rahim, Pak, itu hanya 9 bulan. Sekarang kita di alam dunia, ya paling lama ya sebagaimana umur Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi tidak lebih dari 100 tahun gitu ya. Bahkan umur umat Nabi Muhammad SAW itu adalah umur yang paling pendek, Pak, dibandingkan umur umat Nabi terdahulu. Jadi hanya sebentar saja jemaah. Nanti kita berada di alam kubur lebih lama, Pak, dibandingkan masa hidup kita di dunia. Nanti pada masyar, ke alam berikutnya akan semakin lama, Pak, sampai kita menemukan tempat keabadian antara surga dan neraka. Jadi sungguh perjalanan hidup kita masih panjang. Nanti yang menentukan kita di alam kuburnya selamat istirahat atau mendapatkan siksa, penentunya adalah sekarang. Kita di alam dunia, penentunya sekarang. Demikian hadis ke-10 yang dicantumkan Imam An-Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan bab mujahadah. Sekali lagi, hanya dengan kesungguh-sungguhan kita bisa menyiapkan amal soleh sehingga di alam kubur nanti kita mendapatkan kenikmatan, benar-benar istirahat, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Barangkali ada yang mau menambahkan sebelum ke hadis berikutnya. Nah, oleh karena itu jamaah, sebelum kita salam mengakhiri sholat, Rasulullah SAW sangat menganjurkan, bahkan beliau pun mencontohkan untuk kita senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara perlindungan yang kita minta, wa min adabil qabri, kan gitu tak? Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannama wa min adabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam, dari azab kubur. Artinya di alam kubur sudah berlaku balasan kebaikan dari amal soleh yang kita lakukan, berlaku pula azab atau siksaan bagi mereka yang melanggar aturan yang sudah Allah tetapkan. Nanti penyebab azab kubur ternyata jamaah dari amal yang kadang kita anggap sepele, apa? Yaitu tidak tertutup atau tidak bersih ketika buang air kecil. Itu yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Jadi pastikan ketika kita buang air kecil tertutup. Yang kedua, benar-benar bersih. Itu Pak, benar-benar bersih sampai tetesan terakhir. Dipastikan udah bersih, Pak. Ya. Bagaimanapun caranya bersih, karena ketika sudah selesai ternyata masih ada tetesan dan tidak kita sadari atau kagok, lalu kita sholat, kan bagaimana mau diterima, Pak, ketika ada najisnya. Gitu. Selanjutnya bersih pula tempatnya, Pak. Pastikan orang lain terjaga hidungnya dari bau najis yang kita keluarkan. Bersih diri kitanya
bersih tempatnya gitu Pak, dan tertutup terjaga dari pandangan manusia yang lainnya. Ketika tidak demikian, maka itu penyebab seseorang mendapatkan azab di alam kuburnya. Yang kedua yaitu terkait lisan Pak. Lisan yang tidak terjaga, yang suka mengadu domba, menyebar ujaran kebencian, lisan yang tidak dijaga, banyak hati yang tersakiti karena ucapan kita, tak itu pun jadi penyebab seseorang mendapatkan azab atau siksaan di alam kuburnya. Nah hadirin, maka sekali lagi hanya dengan dasar keimanan dibarengi dengan keilmuan kita bisa benar-benar menjaga ucapan dan perbuatan agar senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan banyak kemanfaatan sehingga kita selamat di dunia, selamat pula kelak di alam kubur kita. Situ tambahannya. Hadis berikutnya jemaah, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki nahrihi. Surga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada tali sendalnya. Wan naru mislu dzalik, dan neraka pun seperti itu. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Fi hadal hadis, di dalam hadis ini, at-targhibu fi qalilil khairi wa in qalla. Terdapat apresiasi, anjuran terhadap amal kebaikan meskipun sedikit, gitu Pak. Jadi jangan menganggap sepele ya melakukan kebaikan walaupun sedikit. Wa tarhibu an qalilis syari wa in qalla, dan peringatan melakukan keburukan meskipun sedikit. Wa anna ta'ata, sesungguhnya ketaatan dapat mendekatkan kepada surga, sedangkan maksiat dapat mendekatkan kepada neraka. Di hadis yang tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahkan lebih dekat daripada tali sendalnya. Kenapa perumpamaannya tali sendal? Saat Bapak mau pergi ke suatu tempat, ada satu tujuan, belum sampai ke sana kan tali sendal Bapak pasti anggo gitu. Jadi dengan sendal itu ya kita bisa pergi menuju tempat yang dimaksud. Maka surga neraka lebih dekat dari itu. Artinya mudah bisa melakukan amalan yang sederhana atau kadang dianggap sepele. Ternyata dengan amalan itu Allah memberikan rahmat kepada kita yang dengannya kita layak menjadi penghuni surga. Contohnya jamaah, seorang pendosa di padang pasir Pak merasakan haus yang sangat. Lalu Nabi SAW menjelaskan dia menemukan sumur Pak, turun menciduk air minum sehingga hilang dahaganya. Ketika naik ke atas menemukan apa Pak? Seekor anjing merasakan haus pula. Maka dia turun lagi ke sumur, dilepaskan sepatunya, digigit dengan giginya, dipakai nyium air Pak. Nah digigit tangan kakinya, nah memegang Pak untuk bisa manjat lagi ke atas. Sampai di atas diberikan air itu kepada anjing yang kehausan. Ternyata Allah berterima kasih kepada orang tersebut. Allah meridhoi dan memberikan rahmat kepadanya sehingga dosa diampuni,
mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, pantas untuk menempati surga. Ketika anjing saja diperlakukan demikian, ya apalagi sesama manusia, jemaah. Dan amal tersebut ternyata mendapatkan ridho dan rahmat Allah. Nah itu contoh amal yang bisa jadi dianggap sepele, dianggap biasa, hanya menolong seekor anjing, tetapi dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan maghfirah dan rahmatnya. Sebaliknya pun jamaah, wan naru mithlu zalik, neraka pun seperti itu. Nah, kita tidak tahu amal kebaikan yang mana yang kita lakukan sehingga mendatangkan rahmat Allah. Amal soleh kita yang mana yang dengannya kita mendapatkan rahmat Allah. Maka jangan pernah merasa bosan atau lelah menjadi orang yang baik. Tolong pas siapapun yang membutuhkan, sekalipun dia hanya seekor hewan, gitu Pak. Sebaliknya jamaah, jangan menganggap sepele satu perbuatan dosa. Bilih nalika orang nuju ngidamel dosa, malakul maut datang ngajemput, wah cilaka Pak. Celaka jamaah, berarti suul khotimah perjalanan hidup kita. Ya, makanya kan ada hadis Pak, Nabi menerangkan ada orang melakukan amal di surga Pak, amal baik, pada akhir hayatnya terkalahkan oleh godaan setan sampai melakukan amal keburukan hingga meninggal dunia saat melakukan keburukan tersebut. Sebaliknya ada orang melakukan amal pinarakaeun Pak, amal yang buruk, di akhir hayatnya dia bertobat, menyesali, mengganti dengan kebaikan yang lebih banyak lagi sampai dia meninggal dunia dalam sebaik-baik keadaan. Atuh untung cenah nu tadi cenah. Anu kadua awalna berbuat dosa akhirnya bertobat. Ya. Nah, itulah jamaah. Maka dipastikan kita harus istiqomah dalam beribadah. Jangan merasa bosan atau lelah untuk menjadi orang baik. Sekalipun jamaah kebaikan kita tidak dihargai, tidak diterima, bahkan tidak dinilai oleh orang-orang di sekitar kita, maka Allah sebaik-baik yang melihat, sebaik-baik yang memberikan penilaian dari amal soleh yang kita lakukan. Malah justru ketika mengharapkan penilaian atau penerimaan dari orang lain, maka ternodaklah keikhlasan niat kita. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman. Nah ini jamaah pasti sudah hafal dua ayat terakhir di surah Az-Zalzalah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang mengerjakan kebaikan sekalipun seberat zarah, partikel terkecil Pak, yarahu, dia akan melihat balasannya. Tuh Pak. Jadi sekecil apapun kebaikan kita akan melihat balasannya. Allah sebaik-baik yang menerima, sebaik-baik yang memberikan balasan kepada kita. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan sekalipun hanya seberat zarah, dia pun akan melihat balasannya. Jadi jangan menganggap kecilnya dosa, kira gini subuh kasiangan itu misalnya kira gini isa ngumpul ka peureuman da besoknya ada isa lagi, kita tidak seperti itu. Tapi jangan lihat maksiatnya atau dosanya, tapi lihat siapa yang dilanggarnya, siapa yang kita maksiatinya. Tiada lain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa, yang maha segala-galanya.
Saya pernah memberikan satu contoh di sini Pak, ketika di satu pekerjaan Pak, ada atasan pimpinan menyuruh bawahannya Pak, pastikan dengan cepat Pak ya, dengan gerak cepat, dengan langsung tak memenuhi apa yang diperintahkan, apa yang dibutuhkan. Satu ketika Pak, atasannya itu dah can sarapan Pak, cenah pangmeserkeun kupat tahu cenah. Ya. Tapi kedah kupat tahu anu di ditu Pak. Omah cenah cengekna hiji satengah, mun dua lada teuing, mun hiji kirang. Kulpukna nyuhunkeun dua gitu. Pokona mah Pak eta. Kan pasti Pak bawahan itu walaupun ternyata geningan rada tepi ye kupat tahu hoyong di ditu. Walaupun macet Pak, arus lalu lintas di pagi hari teh atuh Pak. Macet dugi ka ditu ngantri Pak diantosan. Kasih emang kupat tahuna di oman-oman cengekna saberapa? Hiji satengah cenah kurupukna nyuhunkeun dua. Kan gitu Pak. Kira-kira ketika bawahannya rada ngalawan kayu pirage kupat tahu eta we di pengkolan ge aya kupat tahu gitu Pak. Samikeun we cengekna hiji satengah kurupukna dua. Kira-kira Pak pasti hidangkan nembe muka bungkusna ge kan tos apalnya nah cenah kemasanna beda ye. Pasti buka di tampilanna komo dihuapkeun mah nya anu rasana beda. Panggil Pak bawahan, ini senang kamu beli kupat tahu di mana ini? Atuh bos lagi kupat tahu nih jadi masalah. Ingat di pengkolan ge aya kupat tahu. Kira-kira bisa Pak menjawab demikian? Wah, banyak ada dicarikan itu teh. Bukan masalah kupat tahunya, tapi siapa yang menyuruhnya? Kan gitu Pak. Yang menyuruhnya atasannya. Yang bisa menaikkan gaji atau tidak, yang bisa memindahkan tugas di satu tempat yang berbeda atau bertahan di situ, bahkan bisa memberhentikannya saat itu juga. Pasti tidak berani Pak. Bukan masalah kupat tahunya, tapi siapa yang nyuruhnya? Wah, bos saya ya. Daripada jadi masalah ngajan jauh Pak. Ya ke sana ngantri di antosan Pak. Urusan sesama manusia saja bisa demikian kan Pak. Bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Bukan masalah dosa dianggap sepelenya, tapi siapa Pak yang kita hianatinya? Tiada lain Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang segala-galanya, yang melebihi atasan yang tadi. Karena Allah yang paling maha tinggi yang harus kita taati. Ke situ kan. Jadi kalau hubungan manusia saja, sesama manusia saja bisa seperti demikian, maka hubungan kita sebagai hamba dengan Allah Ta'ala harus lebih dari itu. Harus memberikan yang terbaik Pak. Harus bisa meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk hal itu diperlukan mujahadah, kesungguh-sungguhan. Masuklah hadis ini dalam bab mujahadah. Satu lagi jamaah, dari Abu Firas Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya selalu yang terdepan dalam menyiapkan apa-apa yang Nabi butuhkan. Wa min ahli sufah, Rabi'ah pun termasuk di antara ahli sufah. Jadi ahli sufah mereka yang menjadi santrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan segala kesibukan dunia, menfokuskan diri untuk belajar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, ia berkata, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
fa'atihi biwadu'ihi, lalu saya membawakannya air wudhu, wahajatihi, dan apa yang dibutuhkannya. Inilah tanda besarnya rasa cinta sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa disuruh, tanpa diminta, selalu berusaha yang terdepan dalam melakukan kebaikan, mempersiapkan apa-apa yang Nabi butuhkan. Heula-heula. Dalam hal ini Robi'ah lah yang melakukannya. Kenapa harus disiapkan air wudhu? Karena tidak semudah seperti kita sekarang, Pak. Kalau disiapkan cairna segala rupina, pas Nabi mau ada hajat kebutuhan, ternyata semuanya sudah disediakan. Nabi pun merasa terbantu jamaah, maka beliau membalas kebaikan yang Robi'ah lakukan dengan kebaikan yang lebih besar. Apa yang dimaksud kebaikan yang lebih besar? Yaitu beliau bersabda, ya agar sok Robi'ah mau apa bade didoakeun ku Nabi patuh. Jadi ini Pak, Nabi tidak kepada siapa saja mendoakan secara khusus. Biasanya para sahabat yang memang mereka melakukan kebaikan, memberikan bantuan, memudahkan apa-apa yang Nabi butuhkan, sehingga Nabi pun membalas dengan doa jemaah. Dan di sini menjadi dalil bahwa doa dari orang-orang soleh itu ya adalah buah dari amal kebaikan yang kita lakukan. Nanti kita meninggal dunia, kira-kira saha nu bade nyolatan urang, kan gitu Pak. Sebanyak apa orang-orang yang datang untuk menyolati dan mengantarkan jenazah kita? Maka jawabnya itu sehari-hari dengan siapa? Orang-orang terdekatnya. Bapak syukur alhamdulillah punya teman-teman seperjuangan seperti sekarang Pak. Pasti Pak akan benar-benar mendoakan dengan penuh kehusuan, mengantarkan dengan penuh keikhlasan, mohon ampunan kepada Allah Ta'ala ketika kita sudah meninggal dunia. Nah ini Pak, jadi doa mah sebetulnya buah dari amal ibadah kita sendiri. Seperti yang Robi'ah lakukan, maka Nabi menawarkan sok Robi'ah mau minta apa bade didoakeun ku Nabi. Fakultu, saya berkata, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya memohon kepadamu untuk menjadi temanmu di surga. Faqala, Nabi bersabda, au ghairu dzalik, apakah ada cenah yang lainnya? Qultu, saya menjawab, huwa daka, hanya itu cenah. Terbayangkan pami tawaran ini tertuju kepada kita, kendan-kendan Bapak bade nyuhun kenaon ka Nabi teh. Jigana orang malisna teh Pak panjang pisan gitu ya. Tarobi'ah meminta Pak agar di surga tetap bisa bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan betapa menjadi suatu kenikmatan hidup bisa bersama dengan Nabi. Dan Robi'ah takut indahnya kebersamaan dengan Nabi hanya sebatas di dunia saja. Robi'ah ingin berlanjut, bisa bersama dengan Nabi sampai di surga untuk selamanya. Bila Robi'ah saja yang pernah bersama dengan Nabi di dunia ingin bersama pula di surga, bagaimana dengan kita Pak? Yang hidup kita masanya jauh dengan Nabi dan para sahabat. Harusnya lebih rindu, lebih besar keinginan di surga bisa bertemu bahkan bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan gitu Pak. Nah kita lihat jawaban Nabi jamaah. Qala, beliau bersabda, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Maka bantulah aku atas dirimu dengan memperbanyak sujud. Jadi amalnya tetap amal Robi'ah, karena Nabi diutus bukan untuk mensurgakan orang lain,
bukan pula untuk menerakakan orang lain, tapi Nabi diutus untuk menunjukkan jalan, memberikan kabar gembira, memberikan ancaman, dan mencontohkan suatu amalan yang bisa mengantarkan kita ke surga. Jadi jawab Nabi tekieu Pak, tenang Robiah, aya orang dalam. Sok bisalah lebet ka surga. Tan teu kitu. Amalnya tetap amal Robiah. Fa ini ala nafsika bikasroti sujud. Kalau itu permintaanmu, ingin di surganya tetap bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bantulah aku saur Nabi. Sok didoakeun. Bantu, tapi dengan apa? Dengan amalmu sendiri, yaitu dengan memperbanyak sujud. Maksudnya dengan mendawamkan amalan yang sunnah. Sholat sunnahnya yang konsisten terus Pak diamalkan. Kalau sekali dua kali mudah Pak. Yang sulit itu terus Pak. Sekalipun 2 rakaat duha tapi terus Pak diamalkan. Sekalipun hanya bisa dapat 3 rakaat witir terus Pak diamalkan. Dan itu amal yang lebih dicintai Allah Ta'ala, yang terus menerus kita amalkan sekalipun sedikit ya. Fi hadal hadis, di hadis ini terdapat motivasi untuk memperbanyak sholat sunnah, banyak mendawamkan amalan yang sunnah. Dan hal ini dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa meninggikan derajat kita di surga. Sebagaimana Allah berfirman di surah An-Nisa ayat 69, wa may yuti'illaha war rasul, siapa yang menaati Allah dan Rasul, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah anugerahkan kenikmatan atas mereka. Siapa yang dimaksud? Minan nabiyyin, yaitu para nabi, wasidikin, wasyuhada'i, wassolihin, wahasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah teman yang sebaik-baiknya. Maka kita harus bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, bukan hanya dengan amalan yang wajib, tapi dawamkan pula amalan yang sunnah, sehingga Allah mengampuni dosa kita, Allah meninggikan derajat kita, sehingga kita layak untuk bisa bertemu dengan Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jawaban Nabi ini, penjelasan Nabi di hadis yang tadi, bukan hanya tertuju untuk Robiah saja, tapi tertuju pula untuk umatnya yang merindukan untuk bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga nanti. Jawabnya, alaika fa'inni alaika bikasrotis sujud. Bantu Nabi dengan amal kita sendiri, yaitu dengan memperbanyak sujud, maksudnya mendawamkan amalan yang sunnah. Alhamdulillah wallahu alam bisawab. Demikian jamaah 3 hadis yang kita kaji pada subuh kali ini. Semoga menjadi tambahan nutrisi untuk keimanan, membuahkan kesungguh-sungguhan dalam beribadah, sehingga kita senantiasa mendapatkan keutamaan yang Allah berikan. Demikian jamaah, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih untuk kehadiran dan kebersamaannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.